Halo cuy, para pecinta anime dimanapun kalian berada, selamat datang di channel Abang Vyong. Di video kali ini gua mau ngelanjutin alur cerita anime Kinsou no Vermel episode yang ke-7. Buat kalian yang belum nonton di episode sebelumnya, gua saranin kalian tonton terlebih dahulu agar alur ceritanya nyambung. Dan buat kalian yang udah, yuklah kita langsung gaskeun aja ke alur ceritanya. Tapi sebelum itu, jangan lupa siapkan kopi dan udud kalian, cari posisi enak buat nonton, dan inilah alur cerita anime Kinsou no Vermel episode yang ke-7. Cerita berlanjut dengan menampilkan Alto yang terlelap dalam tidurnya. Napasnya teratur, wajahnya tampak tenang seolah tak menyadari apapun di sekelilingnya. Di sisi tempat tidur, Vermel berdiri diam, menatap Alto dengan sorot mata yang sulit diartikan. Ia tidak berkata apa-apa, hanya memandang wajah Alto yang sedang tertidur. Dalam diam, pikirannya dipenuhi oleh perkataan Alto sebelumnya. Kata-kata sederhana namun meninggalkan kesan mendalam. Vermel pun larut dalam perasaannya sendiri, merenungkan makna di balik sikap Alto dan apa arti semua itu bagi dirinya. Dan ketika Mbak Vermel mau menyentuh bibir bawang Alto, tiba-tiba saja Vermel mengurungkan niatnya karena keesokan harinya, Vermel terlihat duduk menyendiri di tepi pantai. Tatapannya kosong, seolah tenggelam dalam pikirannya sendiri, membiarkan suara ombak menjadi satu-satunya teman. Tiba-tiba, lamunannya terhenti ketika seseorang memanggil namanya. Vermel sedikit terkejut saat menyadari kehadiran Lilia yang kini berdiri di belakangnya. Lilia yang telah mengetahui bahwa Vermel adalah seorang iblis, perlahan menghampiri tanpa menunjukkan rasa takut ataupun curiga. Dengan raut wajah penuh penyesalan, Vermel pun meminta maaf. Ia mengungkapkan rasa bersalahnya karena telah menyembunyikan jati dirinya selama ini. Namun respon Lilia jauh dari yang Vermel bayangkan. Lilia sama sekali tidak mempermasalahkan hal tersebut. Ia menegaskan bahwa kedatangannya bukan untuk menuntut penjelasan, melainkan semata-mata ingin menghibur Vermel yang terlihat sedang banyak pikiran. Baginya, fakta bahwa Vermel adalah seorang iblis bukanlah hal besar. Lilia bahkan meminta Vermel berhenti meminta maaf, karena menurutnya tidak ada kesalahan yang perlu disesali. Suasana pun menjadi sedikit lebih tenang. Setelah itu, Lilia dengan nada santai namun penuh rasa ingin tahu menanyakan sesuatu kepada Vermel. Apakah ia telah melakukan sesuatu dengan Babang Alto? Mendengar pertanyaan itu, Vermel seketika terdiam, wajahnya menegang dan ingatannya kembali pada kejadian sebelumnya saat Alto secara tiba-tiba mencium dirinya. Tanpa disadari, rona merah perlahan muncul di wajah Vermel, mengungkapkan kegelisahan yang tak mampu ia sembunyikan. Yang kemudian Vermel pun hanya bisa menjawab, "Oke." Mendengar pengakuan Vermel, Lilia sempat merasakan sedikit rasa iri. Ia tak bisa menyangkal bahwa Vermel memiliki kesempatan untuk selalu berada dekat dengan Alto, sesuatu yang secara diam-diam membuat hatinya terusik. Namun Lilia segera menyadari kegelisahan yang tengah membebani pikiran Vermel. Kekhawatiran tentang jati dirinya sebagai seorang iblis masih jelas terlihat dari raut wajah Vermel. Dengan nada lembut namun tegas, Lilia meminta Vermel agar tidak terus memikirkan hal tersebut. Menurut Lilia, yang terpenting bukanlah siapa atau apa diri Vermel sebenarnya, melainkan bagaimana Vermel memandang Alto dan bagaimana Alto memandang Vermel. Hubungan di antara keduanya tidak ditentukan oleh asal-usul, melainkan oleh perasaan dan kepercayaan yang terjalin. Lilia kemudian menegaskan bahwa Vermel tidak perlu merasa rendah diri. Meskipun ia adalah seorang iblis, Lilia berharap Vermel bisa bangga pada
kepada dirinya sendiri. Ia mengingatkan kembali kejadian saat Vermel pernah mengamuk dan kehilangan kendali, dan pada saat itu Alto lah yang berdiri di hadapannya, menghentikannya tanpa rasa takut. Dari situlah Lilia menyadari betapa besar arti Vermel bagi Alto. Dengan sedikit senyum, Lilia menambahkan bahwa karena Vermel adalah familiar milik Alto, sudah sepatutnya ia lebih menghargai dan memanjakan tuannya, dan siapa lagi yang pantas mendapatkan perhatian itu kalau bukan Alto sendiri. 使い魔ならちょっとぐらいご主人様に甘えた。自分の使い魔のために命を張る覚悟くらいありがとう。どういたしまして。 Alto yang baru saja selesai mengikuti pelajaran di akademi, ia segera kembali ke asrama sambil membawa beberapa camilan yang ia beli khusus untuk Vermel. Setibanya di sana, ia langsung memanggil-manggil nama Vermel, berharap mendapat respon seperti biasanya. Namun panggilannya tak kunjung mendapat jawaban. Merasa heran, Alto pun menuju ke kamar Vermel untuk mencarinya. Sayangnya kamar itu kosong, Vermel tidak berada di sana. Kekhawatiran sempat muncul di benak Alto. Ia teringat bahwa Vermel sebelumnya ingin menyendiri sejenak. Belum sempat ia melangkah lebih jauh, tak lama kemudian Vermel akhirnya kembali ke asrama. Begitu melihat kedatangannya, Alto segera menghampiri dan menyambutnya dengan ekspresi lega. Tanpa menunda, ia pun menanyakan keadaan Vermel, memastikan apakah ia baik-baik saja. Vermel menjawab dengan singkat bahwa dirinya tidak apa-apa. Mendengar jawaban itu, Alto akhirnya bisa bernapas lega. Meski sempat diliputi rasa khawatir, ia merasa tenang setelah memastikan bahwa Vermel dalam keadaan baik-baik saja. Dengan raut wajah malu-malu, Vermel akhirnya memberanikan diri untuk berbicara. Ia mengungkapkan perasaannya kepada Alto bahwa meskipun dirinya adalah seorang iblis dan pernah melukai Alto sebelumnya, ia tetap ingin berada di sisinya. Pada awalnya, Vermel sempat ragu untuk menyampaikan hal tersebut. Ia takut jika kejujurannya justru akan menimbulkan penolakan atau membuat Alto merasa tidak nyaman. Namun perasaan itu tak mampu menahan keinginannya untuk berkata jujur. Di luar dugaan Vermel, Alto justru menyambut pengakuan itu dengan senyuman tulus. Ia menerima Vermel dengan lapang dada tanpa sedikit pun menunjukkan keraguan. Sebenarnya Alto sendiri selama ini menyimpan kegelisahan. Ia takut Vermel akan meninggalkannya. Terlebih setelah sebelumnya Vermel sempat mengatakan keinginannya untuk kembali bersembunyi di dalam buku. Alto juga kerap mempertanyakan satu hal, apakah Vermel sebagai familiar miliknya benar-benar merasa bahagia tinggal bersamanya. Namun setelah mendengar pernyataan tulus dari Vermel, seluruh kegelisahan itu perlahan menghilang. Hati Alto pun diliputi rasa lega dan tenang, menyadari bahwa perasaan mereka ternyata sejalan. Dan Alto juga berjanji bahwa dirinya akan berjuang keras agar menjadi tuan yang baik untuk Vermel. Oleh sebab itu, Babang Alto menyampaikan bahwa apabila Vermel sedang menghadapi kesulitan, ia berharap Vermel tidak menanggungnya sendiri dan bersedia bersandar kepadanya, mengingat Vermel merupakan familiarnya. Selain itu, Babang Alto menegaskan bahwa jika Vermel memiliki keinginan atau membutuhkan sesuatu darinya, Vermel dapat menyampaikannya secara langsung tanpa ragu. Mendengar hal itu, dengan malu-malu kucingnya, Vermel pun menyampaikan keinginannya kepada Babang Alto dengan mengatakan, Kiss. dan pada akhirnya, demi mewujudkan keinginan Mbak Vermel, Babang Alto pun mendekatkan wajahnya dan langsung menuruti keinginan familiarnya tersebut. お前さんのことばっか考えてた。ベルメさん。Macam tak betul je budak ni. Keesokan harinya, Vermel kembali masuk sekolah setelah insiden beberapa hari yang lalu. Sebelum berangkat, ia meminta pendapat Babang Alto mengenai seragam baru yang tengah dikenakannya. Akan tetapi, setelah Babang Alto melihat penampilan Vermel yang memakai seragam, Babang Alto pun terkejut karena tak sengaja melihat ini. 一応一番大きいサイズで。
Sehingga Babang Alto yang tidak ingin familiarnya itu menjadi pusat perhatian di sekolah nanti, ia pun meminta Vermel untuk segera mengancingkan bajunya. Akan tetapi, Vermel menolaknya. Hal itu disebabkan karena Vermel merasa sudah nyaman memakainya seperti itu. Sementara itu, di sebuah lokasi terpencil, tampak sosok seorang pria dan seorang wanita yang baru saja menyelesaikan tugasnya untuk membantai. Para penghuni tempat tersebut telah tewas, meninggalkan suasana sunyi yang mencekam. Dengan sikap tenang dan tanpa sedikit pun ekspresi penyesalan, salah satu dari mereka terlihat sedang menghubungi rekannya melalui alat komunikasi. Percakapan singkat itu mengisyaratkan sesuatu yang lebih besar. Jelas bahwa kejadian ini bukanlah akhir, melainkan bagian dari rencana yang telah mereka susun dengan matang. 焦る必要もないっしょ。 Kembali ke Babang Alto dan Vermel yang sudah sampai di sekolah. Terlihat yang dikhawatirkan Babang Alto ternyata terbukti. Yang dimana Vermel yang memakai seragam sekolah telah menjadi pusat perhatian seluruh murid. Namun meski begitu, Babang Alto yang sudah menduga hal seperti ini akan terjadi, ia pun hanya bisa tertawa kecil saja. Babang Alto yang baru saja melangkah masuk ke dalam kelas, tiba-tiba saja dihampiri oleh salah satu temannya, kita sebut aja si kacamata. Dengan nada ramah, pria itu menyampaikan bahwa teman-teman sekelas merasa senang melihat Babang Alto dan Vermel kembali bersekolah. Kehadiran mereka kembali membawa suasana yang lebih hidup di kelas. Tak berhenti di situ, si kacamata juga mengingatkan bahwa ujian perunggu kini sudah semakin dekat. Bagi para penyihir, menjaga kestabilan kondisi familiar merupakan tanggung jawab yang tidak bisa dianggap remeh. Mendengar hal tersebut, Babang Alto menoleh ke arah Vermel. Tatapannya penuh tekad saat ia mengajaknya untuk berjuang bersama menghadapi ujian perunggu demi melangkah ke tahap selanjutnya. Untuk melakukan persiapan ujian, Vermel mengajak Alto ke suatu tempat. Ternyata sesampainya di tempat tersebut, Vermel berniat akan memberikan energi untuk Babang Alto agar semangat ketika mengikuti ujian nanti. Pada awalnya, Babang Alto hendak menolak. Hal itu disebabkan karena Babang Alto khawatir ada orang yang melihatnya. Akan tetapi, setelah Mbak Vermel mengingatkan Babang Alto bahwa untuk melakukan sesuatu perlu banyak mana untuk persiapan, pada akhirnya Babang Alto pun menyerah pada perkataan familiarnya tersebut. 私とキスするの。ですよ。推しに弱いな、僕。 Setelah melakukan persiapan bersama Vermel, baru saja Babang Alto dan Vermel kembali ke kelas. Tiba-tiba, seluruh murid di kelas dikejutkan oleh kedatangan Elena bersama dua anggota OSIS lainnya. Kehadiran mereka langsung membuat suasana kelas menjadi tegang. Di hadapan semua murid, Elena memanggil Babang Alto beserta familiarnya dan meminta mereka berdua untuk ikut ke ruangan OSIS. Sesampainya di ruang OSIS, Babang Alto masih belum memahami alasan Elena membawanya ke tempat tersebut. Setelah beberapa saat diliputi kebingungan, ia akhirnya memberanikan diri untuk bertanya mengenai maksud dan tujuan Elena serta alasan mengapa Elena ingin berbicara dengannya secara langsung. Mendengar pertanyaan itu, Elena terdiam sejenak sebelum akhirnya meminta maaf kepada Babang Alto atas insiden sebelumnya yang menyebabkan Alto harus dirawat di rumah sakit. Ia mengaku merasa bertanggung jawab atas kejadian tersebut karena kekuatan para anggota OSIS saat itu tidak cukup untuk melawan musuh yang mereka hadapi. Elena juga menjelaskan bahwa OSIS masih kekurangan informasi mengenai insiden tersebut. Lebih lanjut, ia mengungkapkan bahwa mereka tidak dapat menginterogasi Obsidian Sensei untuk mendapatkan keterangan tambahan karena Obsidian telah melarikan diri dari penjara Akademi Sihir Kerajaan Ortigia. Mendengar hal itu, Babang Alto tampak terkejut.
Namun keterkejutannya semakin bertambah ketika Elena mengungkapkan kecurigaannya terhadap Alto. Elena mengetahui bahwa saat Obsidian berubah wujud, Babang Alto dan Vermel adalah pihak yang melawannya untuk menghentikan Obsidian Sensei. Meski demikian, Elena menyatakan akan sangat berterima kasih jika Alto bersedia memberikan informasi sekecil apapun yang ia ketahui. Mendengar permintaan tersebut, Babang Alto menyatakan kesediaannya untuk menceritakan apapun yang ingin Elena ketahui. Namun, suasana berubah drastis ketika Elena tiba-tiba mengganti topik pembicaraan. Dengan nada yang dingin dan mengancam, Elena bertanya apakah ada sesuatu yang Babang Alto sembunyikan dari para murid, termasuk dari anggota OSIS. Sekejap, keringat dingin mengalir di wajah Babang Alto. Belum sempat ia bereaksi, pedang milik salah satu anggota OSIS sudah menempel di lehernya, siap menebas kapan saja jika ia terbukti berbohong. Di saat yang sama, Vermel juga ditahan oleh wakil ketua OSIS yang siap menyerangnya bila mereka berdua tidak berkata jujur. Awalnya, Babang Alto berniat menyembunyikan fakta bahwa Vermel adalah seorang iblis. Namun, demi keselamatannya, Vermel memberi isyarat agar Alto tidak berbohong. Ia merasa bahwa Elena adalah orang yang sangat berbahaya, dan sedikit saja kebohongan bisa berujung pada kematian Alto. Lebih mengejutkan lagi, Elena ternyata mengetahui bahwa Babang Alto memiliki jantung Vermel. Akhirnya, dengan terpaksa, Babang Alto berkata jujur kepada para anggota OSIS bahwa Vermel memang seorang iblis. Namun, ia menegaskan bahwa meskipun Vermel adalah iblis, Vermel adalah pribadi yang baik dan tidak berbahaya. Alto juga meminta dengan tegas agar para anggota OSIS tidak menyentuh Vermel sedikitpun. Ia menjelaskan bahwa insiden kemarin ketika Vermel bertindak di luar kendali bukanlah kehendak Vermel sendiri, melainkan akibat pengaruh Obsidian. Bahkan, Babang Alto menyatakan kesediaannya untuk keluar dari akademi dan mengubur mimpinya menjadi penyihir terhebat demi melindungi Vermel. Ia menegaskan bahwa siapapun yang berani menyentuh atau melukai Vermel, meski hanya dengan ancaman, akan ia lawan tanpa ragu, termasuk Elena dan seluruh anggota OSIS. Mendengar pernyataan itu, para anggota OSIS terdiam. Mereka tidak menyangka bahwa murid yang selama ini terlihat lemah dan tidak mencolok seperti Babang Alto bisa memancarkan aura mengerikan saat mengancam demi melindungi familiarnya. Sebagai ketua OSIS, Elena akhirnya kembali berbicara. Ia menyatakan bahwa dirinya tidak berniat mengganggu Babang Alto ataupun Vermel. Elena juga berjanji tidak akan melaporkan hal ini kepada para guru, serta memastikan bahwa Alto tidak akan dikeluarkan dari akademi. Bahkan, Elena justru mulai tertarik pada mereka berdua dan mengajak Babang Alto untuk bergabung menjadi anggota OSIS. Meski beberapa bawahannya sempat menentang keputusan tersebut, keputusan Elena tidak dapat diganggu-gugat. Menurut Elena, Babang Alto adalah orang yang dapat dipercaya. Namun, ia juga memberikan peringatan terakhir, jika Babang Alto berkhianat, maka Elena tidak akan ragu untuk menebas leher salah satu dari mereka, entah itu Vermel ataupun Babang Alto itu sendiri. Dan apakah yang akan terjadi? Kita lanjut di episode selanjutnya. Di akhir video ini, gua nggak akan bosan-bosannya buat ingetin kepada kalian, jika suka dengan videonya, jangan lupa tekan tombol like dan tinggalkan jejak di kolom komentar ya coy. Dan buat kalian yang baru mampir ke channel ini, jika suka dengan videonya, jangan lupa tekan tombol subscribe serta aktifkan juga lonceng notifikasinya, agar kalianlah orang yang pertama kali tahu jikalau channel ini upload video terbaru. Terima kasih sudah menonton dan sampai jumpa lagi di episode selanjutnya. Bye-bye.